Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Pacul ternyata tidak senang dengan Pak Ganjar Pranowo, teman-teman. Dan ini kata hati beliau. Tapi akhirnya beliau tetap berjuang mati-matian demi memenangkan Ganjar Pranowo. Karena apa? Karena itu adalah perintah ketua partai dan perintah partai politik, teman-teman. Ini keren, ini pelajaran yang paling penting, teman-teman. Kita harus mengesampingkan perasaan pribadi dengan perintah atasan atau perintah ketua partai. Dan banyak orang yang selalu terjebak di antara kedua ini. Orang selalu menggabungkan perasaan pribadi dengan pekerjaan, dan ini yang merusak. Tapi Bambang Pacul memberikan kita pelajaran penting bahwa perasaan pribadi harus dikesampingkan dari perintah ketua atau perintah atasan. Dan ada juga pelajaran penting dari Bambang Pacul terkait cara mengatur anak buah, utamanya anak buah yang Korea, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Berikut videonya. Bambang Pacul tuh nggak suka Pak Ganjar. Wow. Saya tidak suka pada perilakunya. Tapi ketika ketua memutuskan, gua tegak urus, gua nggak toleh-toleh, clear itu. Gua akan kerja persis. Oh, saya itu bukan pengambil keputusan politik kok, gitu loh. Saya pelaksana tugas keputusan politik. Itu harus clear dulu posisinya. Saya mengambil jalan satria, mengabdinya kemana jelas. Clear. Jadi mau apa lagi? Kan gampang urutannya. Bambang Pacul A, A, B, B. Lalu politisi kok A, B, B, B. Saya bilang sama kawan-kawan, kita bertanding ya. Setelah itu kita bersanding ya. Dan clear kok. Oke. Bertanding dulu, setelah itu bersanding. Ngapain sih kita pilkada serentak segala macam itu? Kita nanti saudara kita bertanding. Kalau nanti yang menang PDI nomor 1, nomor 2-nya siapa? Yang nomor 2, udah. Yang lain diatur, kita rembukan. Apanya sih yang nggak bisa dirembuk Republik ini? Supaya uang nggak tersia-sia. Luar biasa Bambang Pacul ya. Inilah mungkin jiwa kesatria, teman-teman ya. Karena ya kalau nggak berembuk setelah pilpres ya kan masih ada pilkada gitu. Pilkada juga kan butuh koalisi-koalisi, teman-teman ya. Nggak mungkin partai-partai ini saling bermusuhan satu sama lain, sedangkan di bawah, di kabupaten, di provinsi mereka harus berkoalisi lagi, cuy. Emang harus berembuk, guys. Ya loh. Politik kita mahal loh ketika elektoral. Iya. Gitu loh. Oh jadi kalau Expensive. Makin orang berpikir bahwa dia tidak akan bisa saling bicara setelah pertarungan, makin nggak ada proyeksi untuk bersanding, makin banyak lah uang yang keluar, dihabiskan. costly ya. Iya. Dan itu kalau kita bicara rembukan, saling ngobrol, clear kok. Iya. Clear kok. Apanya yang nggak clear? Wong kabeh iso mikir. Semua kan bisa mikir. Sesungguhnya. Iya. Hanya individunya yang pengen segera menonjol inilah yang sering mengganggu. Lah itu dikanalisasi melalui pertandingan elektoral tadi. Wah, luar biasa ya Bambang Pacul ya. Sepertinya Bambang Pacul ini, teman-teman ya, realistis banget gitu. Pak Pacul tuh nggak cocok sama Pak Ganjar. Gitu loh, beda ini. Tapi sekarang kau lihat, kawan-kawan PDI tahu banget betapa saya full support keputusan ketua umum. Seorang kesatria harus tahu betul antara tugas dan perasaan pribadi. Yang ngajari siapa? Mentor saya Pak Cip almarhum. Sekjen ya. Mantan sekjen ya. Pak Cip ini ketika jadi sekjen partai, Ibu Ketua Umum tanda tangan rekomendasi untuk Gubernur DKI namanya Pak Yos Sutioso. Kok Yos Sutioso? Jenderal Sutioso. Ibu tindak luar negeri diberikan Pak Cip untuk ditandatangani. Jadi Pak Cip tekennya belakangan. Depan-depan nih dipanggil saya. Saya kita berhadapan dulu dengan militer saya. Mohon maaf, waktu itu Pak Cip meneteskan air mata. Dan kemudian bicara dengan Tuhan. Saya tangkap meski hati kau harus belajar ini. Oh siap.
tapi waktu itu ternyata. Jadi itu contoh mentor saya yang namanya Insinyur Sucipto, Sekjen PDI Perjuangan. Waktu itu sepakat saya camkan betul dalam hati saya, bahwa begitulah cara seorang ksatria untuk ikut jalan rajanya. Waduh, teman-teman. Bang Bambang Pacul ini ya. Ksatria banget, teman-teman. Udah nggak diragukan lagi jalan ksatrianya loh. Beliau tidak senang dengan Pak Ganjar, tapi karena keputusan ketua partai, ya perasaan pribadinya dikesampingkan gitu loh. Luar biasa. Ini baru petarung, teman-teman ya. Ini baru pejuang, cuy. Kalau kalian mau jadi Korea, jadilah Korea seperti Bambang Pacul. Jiwa ksatria, guys. Cara merawat atau memanajemen anak buahnya gimana tuh, Komandan? Cara memanajemen anak buah Korea. Dipilih. Korea harus memilih pasukannya. Tidak boleh pasukan amburadul. Nggak boleh. Jadi Korea harus paham pasukannya yang kita punya kebutuhan apa. Saya punya pasukan namanya Baginda. Di Jawa Tengah, Diko kenal. Dekat sama saya. Begitu jadi anggota DPR Provinsi, dia berpikir bisa menjadi ketua fraksi. Atau sekretaris fraksi. Atau pimpinan komisi. Enggak, tak kasih semua. Kenapa? Karena ini jenis Korea yang membuat situasi. Ini kalau barangnya putih dijadikan abu-abu. Kalau hitam dijadikan abu-abu baru nanya, lu mau hitam atau mau putih? Jadi ini perusak struktur, nggak boleh. Perusak aturan, jangan. Tempatmu nggak di situ. Kalau dia ketua komisi, itu pakai aturan. Nanti aturannya ditekuk-tekuk sama Korea satu ini. Ini Korea ini. Sekolahnya nggak selesai pula, gitu loh. Udah sekolah sore nggak diselesaikan, gitu loh. Aduh. Ampun. Ini tak marah-marahin. Nah, ini anak kemudian nggak tak kasih jabatan yang seperti itu. Itu masukkan ke jabatan lain yang pertempurannya tanpa aturan. Aturannya masih abu-abu, masih supir sakti. Sekarang dia punya jam terbang seluruh Indonesia. Berarti kalau Korea itu guys, ya dia suka bertarung tanpa aturan, cuy. Adalah. Saya bilang, Wandi nanti kau jadi DPR RI supaya kekoreaanmu kontingen lebih tinggi. Begitu. Iya. Itu satu. Mentor ya. Ada Korea tertib. Pak Eko itu Korea tertib. Korea tertib. Jadi karena tertib kita suruh pegang IT. Dia nggak bengok-bengoknya aturan. Kalau yang pegang Biden nanti diganti-ganti angkanya. Kalau dia nggak lurus. Ini Korea lurus karena dulu ketika kecil suka ngaji. Suka ngaji ya rodok lurus itu. Itu oh iya ini bubung nih Mas Eko. Selamat hari Isra Mi'raj tentang merah ya. Betul Dan. Selamat Isra Mi'raj ya. Nah, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi di malam hari. Naik buruk pula. Terbang perjalanan malam hari. Setelah itu Mi'raj dinaikkan kelasnya. Betul. Omongan saya salah enggak nih? Karena agamanya saya rotok setengah-setengah ini. Setengah-setengah. Jadi ada lentingan ke atas. Cuma karena beliau Nabi, lentingannya lentingan spiritualitas. Gitu loh, lentingan spiritualitas. Kalau kita lentingannya bukan spiritualitas, tapi lentingan kita lentingan nambah power, lentingan nambah duit, dan lentingan nambah pinter. Iya. Itulah teman-teman tips dan trik dari Bapak Bambang Pacul terkait dengan cara merawat Korea, cuy. Cara merawat Korea, cara menertibkan atau mendidik Korea. Ini penting teman-teman, ini ilmu penting nih. Jadi ada klasifikasinya gitu, ada Korea tertib, ada Korea yang ugal-ugalan. Mungkin ugal-ugalan ini suka bertarung tanpa aturan seperti yang dibilang Bapak Bambang Pacul ini. Maksudnya dia petarung tapi tidak suka kalau ada aturan, dia debat-debat kiri kanan dan segala macam, melipir. Ini Korea yang harus dididik dari bawah kata Bambang Pacul.
Kalau kurang tertib, dikasih posisi yang tertib juga teman-teman. Luar biasa Bambang Pacul nih. Berarti intinya kita harus tahu karakteristik orang yang di bawah kita gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.